Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang Bang Banu, Ustadz Banu. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Apa kabar, Res? Sehat, Res? Alhamdulillah, Bang. Di Padang atau Jakarta ente sekarang? Di Padang, di Padang. Luar biasa. Pulang kampung, pulang kampung. Pulang kampung. Nggak mudik basamu lagi berarti ya? Enggak. Baik, teman-teman semua, kita buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang tanpa nikmat tersebut mungkin segala aktivitas ataupun amal kebaikan kita di dunia nggak dihitung ya di akhirat kelak. Lalu tentunya ada nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, seperti nikmat kesehatan, kecepatan, akal pikiran, ya. Dan juga nikmat-nikmat kita bisa dipersatukan dan juga dipertemukan pada kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah sekuat tenaga ya, berusaha untuk memberikan atau menyampaikan hidayah kepada kita melalui perjuangan beliau, maka Islam itu bisa tumbuh, muncul dari Makkah, Madinah hingga ke Nusantara. Dan juga sebagai penghulu para nabi dan juga suri tauladan yang terbaik, tentunya patutlah kita senantiasa ya, berusaha untuk meneladani kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersenantiasa berselawat kepada beliau agar kita di akhirat kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Selanjutnya kepada doa kita juga sampaikan kepada para tabi'in, para da'i, para wali yang tanpa beliau penyambung risalah para nabi, mungkin nikmat Islam yang kita syukuri tadi tidak sampai kepada kita yang ada di Indonesia, seperti itu. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, Pak Banu Muhammad. Selamat pagi Pak Banu Muhammad. Panggil Bang aja kali ya. Pagi, alhamdulillah. Ketemu jadi manggil Pak. Siapa? Bang Banu, alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat. Sehat. Teman-teman insya Allah sehat semua juga ya. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul ya dalam kajian Syi'ra volume 2 dengan tema mengatur keuangan keluarga muda, banyak mau gitu. Nah, kegiatan ini juga pastinya tidak bisa terlaksana tanpa sponsor yang diberikan oleh beberapa bisnis. Ya. Itu pertama ada dari Musesyah, bisa di-follow ya Instagramnya di musesyah_Tangerang. Ini adalah bisnis yang menjual, memfasilitasi ibu bumil dan menyusui ya, untuk mendapatkan baju-baju atau fashion yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu ada dari Embassy Perfume, ya, Embassy Perfume. Bisa di-follow di Instagramnya di @embassy_perfume_official. Ini khusus untuk parfum-parfum impor ya dari Swiss dan Prancis. Jadi bagi yang ingin menerapkan sunnah ya, Nabi untuk berwangi-wangian di saat kita beribadah, bisa juga nih memesan parfum dari Embassy Perfume.
Lalu ada dari El Faiz, ya. Ini adalah penyedia sewa Zoom yang memfasilitasi kegiatan kita juga pada pagi hari ini. Bisa jika membutuhkan ataupun ingin difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan online, virtual conference, bisa menghubungi pada 0859 30 30 5280. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, kita masuk ke agenda berikutnya adalah tilawatil Quran oleh Al-Ustadz Ahmad Muhaimin atau Bang Imin. Silahkan Bang Imin untuk menyampaikan tilawah Al-Quran, membacakan Al-Quran. Ya, jazakallah khair ya, Arlex. Arlex. Ini bukan Al-Ustadz ya, maaf ya, Bapak. Ada. Pecinya udah pas banget tuh, Bang. Ada nih, baru nemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana akan coba bacain surat An-Nisa ya, dari ayat 32 sampai ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim.
Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing, laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan pada ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, atau kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia atau setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan Allah mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarrah. Dan tidak ada kebajikan seperti zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang benar dari sisi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Imin yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan pada pertemuan hari ini dan juga menambah iman kita tentunya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pengumuman yang akan saya sebagai moderator himbau kepada teman-teman semua. Pertama, link untuk mengisi presensi sudah ada di kolom chat. Ya. Yang kedua, nanti selama sesi tanya jawab ya atau selama sesi pemateri, silahkan untuk bertanya via chat box atau raise hand. Insya Allah nanti bagi dua penanya terbaik yang dipilih oleh pemateri Bang Banu dan juga oleh panitia ya akan mendapatkan hadiah. Dan juga dihimbau ya untuk lebih meramaikan syiar kajian ini, bisa kita untuk bareng-bareng nge-share info kajian ini di Instagram dan nge-tag Instagramnya kajian syiro @kajiansyiro ya. Agar untuk kedepannya kajian-kajian kita juga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat teman-teman kita yang lainnya.
Baik, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ini membawa aura-aura nostalgia bagi saya sendiri sebenarnya. Pembicara kita atau pemateri pada hari ini adalah Dr. Banu Muhammad, ya, biasa dipanggil Pak Banu atau Bang Banu. Ya. Beliau adalah ahli ekonomi syariah dari Universitas Indonesia. Aktivitas beliau sekarang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lalu sebagai penggerak ya dan nazir wakaf di klinik wakaf Medikids. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris Dewan Komisaris di PT Bank BRI Syariah pada Mei 2014 hingga Januari 2021. Dan pernah menjabat juga sebagai Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia periode Oktober 2013 hingga 2018. Ini waktu baru-baru dibentuk sepertinya ya, ada prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi kalau tidak salah. Lalu mendapatkan gelar ya doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang social development. Jadi aktivis, beliau juga sebagai aktivis yang sering ya untuk menggerakkan ekonomi umat seperti itu. Dan terakhir beliau juga sebagai anggota komisaris PT Titra Asasta atau juga dikenal dengan PDAM Depok. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau terkait mengatur keuangan keluarga muda banyak mau seperti itu. Semoga kajian kita yang sebentar lagi akan dimulai bisa kita simak dengan baik dan juga dihimbau kepada teman-teman semua untuk mendownload ya, background Zoom dan juga menghidupkan kameranya karena kalau ngajar atau dosen biasanya ini ya mahasiswanya mana nih? Baik, silakan waktu dan tempat saya persilahkan berikan kepada Bang Banu Muhammad. Tafadhol, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita kembali berkumpul dalam majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki kita dan bisa menjadi jalan ke surga dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Insyaallah, amin. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas mengatur keuangan keluarga muda banyak mau. Sebenarnya kuncinya cuma sederhana aja. Jangan banyak mau gitu. Karena kalau banyak mau ya nggak bisa habis. Jadi gitu aja, Res, cukup. Terima kasih. Sayang slide-nya, Bang. Jadi kuncinya itu banyakin tabungan. Nah, jangan banyak mau. Karena kalau banyak mau udah gitu maunya yang aneh-aneh gitu ya. Kan kalau mau itu kan jadi gini, mau itu tuh terkait dengan apa? Keinginan, ya nggak sih? Ada kebutuhan, ada kewajiban, ada keinginan. Kewajiban tuh bayar utang, cicilan rumah misalnya, itu kewajiban. Jadi kalau banyak mau itu kalau apa? Pas mau beli rumah, pengennya yang ini itu dan seterusnya. Tapi begitu sudah jadi rumahnya, sudah berakad dengan bank syariah, itu berubah, bukan jadi kemauan, tapi bukan jadi keinginan, tapi jadi kewajiban. Karena kalau nggak dibayar, dia nggak mungkin lunas dengan sendirinya kan. Oh, tiba-tiba kita lupa bayar terus sudah lunas gitu. Dan seterusnya. Oke, tapi ini cuma pengantar saja. Jadi bagaimana mengaturnya? Pertama dimulai dari membangun mindset keuangan yang Islam. Ini kan keluarga muda Muslim ya, bukan sekedar keluarga muda ya rasanya. Jadi mindset kita tentang keuangan itu sebenarnya diatur dengan sangat baik oleh Al-Quran dan juga oleh Sunnah.
Ayat Al-Quran yang mengarahkan kita ke pengelolaan keuangan itu mungkin kita bisa temukan sekitar, saya pernah hitung sekitar 12-13 ayat ya. Spesifik gitu, pentingnya kita ini itu, manajemen, tata kelolanya, mitigasinya, dan seterusnya. Nah, dalam konteks agama itu namanya hifzul mal. Hifzul mal itu memelihara harta. Jadi kalau kita belajar ekonomi syariah, kita pasti dikenalkan konsep maqasid syariah. Maqasid itu tujuan syariah. Ada memelihara agama, hifzuddin, ada hifzun nafas, ada hifzun nasl, ada hifzul akal, ada hifzul mal. Nah, hifzul mal itu poinnya mencari, mengelola, melindungi, dan meningkatkan peran harta. Jadi kalau kita mencari dengan baik, mengelola dengan baik, menjaga nilainya. Hari ini kan kita perang melawan inflasi ya. Inflasi itu membuat uang kita daya belinya terus turun. Makanya melindungi itu sesuatu yang penting. Dan kemudian tentu yang paling penting kita kelola dengan baik, dari perencanaan, dari penciptaan kekayaannya. Ini kan kadang-kadang kita rajin bekerja, rajin belanja, sehingga nggak selalu orang yang pendapatannya Ada Andi Astifaladiba coy. kemudian kekayaannya juga tinggi gitu. Itu nggak selalu begitu ternyata. Saya nggak mau dengerin ya. Jadi penting untuk bisa dikreasikan dengan baik, diakumulasikan, dan dijaga nilainya. Dan tentu karena kita Muslim, maka mesti kita murnikan dengan baik nih. Dengan apa? Dengan sedekah dan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu fungsinya dua, membersihkan harta dan membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk terkait harta. Jadi satu, mindsetnya dibenerin. Yang kedua, bedakan antara income dengan wealth. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita merasa pendapatannya kecil sehingga tidak mungkin bisa punya kekayaan. Padahal di sisi yang lain banyak orang pendapatannya besar, tapi dia juga tidak bisa mengakumulasikan menjadi kekayaan. Income itu apa? Income itu ya pendapatan, uang yang diterima secara periodikal, sifatnya flow, didapat dari bekerja atau dari penghasilan usaha. Kalau masuk habis ya dia tidak menjadi kekayaan. Menjadi kekayaan ketika pendapatan kita itu kemudian menumpuk seperti reservoir. Kemudian dia punya nilai dan kemudian kita bisa akumulasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi dua-duanya nanti perlu kita cek, income kita dan kekayaan kita. Makanya zakat dibedain, ada zakat penghasilan, ada zakat kekayaan. Karena memang nature-nya berbeda, dua hal ini tuh sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, supaya kita bisa banyak maunya itu harus rajin bekerja. Karena kalau rajin bekerja, asumsinya pendapatannya banyak ya. Pendapatannya halal, thayyib, barokah, banyak gitu. Dan kalau bisa mencapai nisab dan haul gitu. Dulu Ares dan teman-temannya suka saya bilangin zaman masih mahasiswa, nanti kalau udah lulus kerja, jangan mau kalau gajinya di bawah nisab. Kenapa? Karena udah kuliah 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang kan aktivis ya, anak ya, ada yang 11 semester, ada yang 12 semester. Kerja gajinya kecil gitu. Jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Karena kita begitu kerja harapannya apa? Rukun Islamnya nambah 1, yaitu bayar zakat. Dan bayar zakat itu bicara tentang nisab dan haul. Bicara tentang minimum pendapatan. Kalau hari ini kata Basnas 6 juta ya. Hari ini. Jadi kalau orang gaji di bawah 6 juta nggak wajib zakat. 6 juta zakat. Dan tentu 6 juta yang halal ya, karena nggak ada zakat atas harta haram gitu. Kita kayak Robin Hood gitu, nyuri kemudian kita sedekahkan gitu. Ya nggak bisa. Sedekah itu mesti dari harta halal. Halal pekerjaannya, halal sumber pendapatannya. Kemudian thayyib, sesuatu yang baik. Kemudian barokah. Barokah itu definisinya kata Nabi kasratul khair atau ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Jadi mau sedikit mau banyak berkah. Karena kalau berkah ya insya Allah selalu resultannya positif. Gitu.
Makanya saya termasuk yang sangat mendorong, dan ini pesannya Imam Syahid Hasan Al-Banna ya dalam Wajibatul sesibuk apapun kita dengan profesi kita, ini buat orang Padang penting. Tetaplah kalau bisa kita punya profesi yang lain, misalnya pedagang atau yang lain atau apapun lah ya. Jadi kita punya gaji tetap. Jadi kalau bisa kita memiliki 2 model kerja atau jadi investor. Kita suka naruh-naruh duit di tempat-tempat tertentu dan kemudian mengelolanya dengan baik. Investor ya, bukan trader. Trader barang aja, nggak usah uang. Jadi pilih ya, mungkin sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena saya kira masing-masing kita punya keahlian masing-masing, punya bakat masing-masing, punya resources masing-masing, punya, misalkan saya kemarin tuh liburan keluarga di tempat teman yang ternyata dia dan istrinya diminta mengelola bisnis keluarganya. Bisnis keluarganya apa? Dia punya resort di sana di Bogor sana. Lumayan, ada kali 20 hektar kayaknya. Dia gitu. Nah, dia profesinya tetap dosen, tapi dia juga punya tambahan yang lain. Itu kebetulan mertuanya punya berhektar-hektar. Mungkin kalau belum nikah ya itu carilah mertua yang begitu. Saya salah. Kalau ada resources yang lain, misalnya kita punya keahlian menulis ya jadilah menulis. Kita punya keahlian desain dan seterusnya, di luar pekerjaan kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Pokoknya biasakan kita punya beberapa penghasilan. Jangan cuma satu, sumbernya jangan cuma satu. Yang keempat, syukur dan qanaah. Berapapun yang kita dapatkan, kita syukuri dengan hati yang bersih dan kemudian kita merasa cukup dengan titipan Allah. Jangan pernah sekalipun kita gerundel di hadapan Allah. Apa gerundel? Kita nggak qanaah itu sesuatu yang salah. Karena ketika kita nggak qanaah ya kita jadi gampang iri sama orang. Padahal orang itu baik-baik aja, tapi kita iri gara-gara dia lebih kaya dibanding kita. Kan kasihan kita kan, bukan kasihan dia. Dia mah nggak peduli gitu. Kita mikirin dia nggak pernah mikirin kita. Makanya syukur dan qanaah itu kunci. Kalau kita punya akhlak ini, insya Allah berapapun gaji kita, entah 20 juta, 30 juta, kita pasti syukur. Apalagi kalau gajinya 50 juta, pasti qanaah. Tapi kalau pendapatannya 1 miliar gitu ya, itu pasti lebih qanaah lagi. Tapi kalau kecil, qanaah dan bisa bersyukur, itu juga tetap luar biasa. Kemudian kalau udah bisa syukur, qanaah, berikutnya kan kita punya duit nih, udah kita syukuri dengan baik. Tanda syukur salah satunya keluarkan kewajiban hartanya dan seterusnya. Setelah itu kelola dengan baik. Gitu ya. Gimana cara mengelola yang baik ya? Tentu yang paling basic adalah kalau kita ini ceritanya kan keluarga muda ya, sesuai dengan topik kita. Ada apa? Pertama adalah menetapkan manajer keuangan. Ini kunci nih paling penting. Karena ketika tidak ada penanggung jawab repot. Boleh siapa aja, boleh anak, boleh istri, boleh suami. Yang penting disepakati aja di keluarga itu. Mungkin kalau kayak Ares ya cocoknya Ares gitu. Kan orang akuntansi gitu ya, mestinya lebih rapi dan seterusnya. Sekarang manajemen, Bang. Oh gitu ya. Oh, tapi kan lulus manajemen keuangan lah. Pengantar akuntansi dapat 2 kali. Walaupun dapat C ya tetaplah udah lulus kan. Begitu udah ditetapkan, maka tetapkan budgetnya. Ada rencana anggarannya. Sebulan ini apa aja, mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang perlu sifatnya ingin. Yang wajib ya bayar listrik gitu ya. Jangan sampai token bunyi gitu ya. Bayar air, gas yang udah pada naik nih harganya sekarang. Kemudian bensin, cicilan dulu. Kalau bensin bukan cicilan hutang ya, kalau punya hutang itu kewajiban. Nah kalau enggak ya nggak mungkin. Ada yang sifatnya kebutuhan. Kita memang butuh, memang kita perlu.
Misalnya Ares nih kurang berat badan gitu, mungkin harus beli susu weight gain misalnya gitu. Maka itu kebutuhan. Kalau disebut ingin nggak pengen, tapi kurang ini misalnya gitu. Atau sebaliknya, badannya udah kayak saya gitu, agak overweight gitu. Maka olahraga itu mungkin kebutuhan. Jadi kita punya membership di gym misalnya, atau kita beli sepeda gitu ya, sebagai alat ya, bukan sebagai hobi gitu ya, itu kebutuhan. Atau kita rutin langganan nyewa lapangan bulu tangkis, misalkan kita suka bulu tangkis atau apapun gitu ya, masang ring basket di rumah, itu kebutuhan. Karena kita pengen lebih sehat, misalkan pengen lihat anak-anak gitu, jangan sampai kita udah tulang-tulangnya udah payah gitu, anaknya masih kecil gitu kan, tentu sesuatu yang harus disiapkan. Atau keinginan, kita punya banyak keinginan tuh. Nah, keinginan itu biasanya beririsan dengan tujuan keuangan. Walaupun kadang-kadang beda juga. Keinginan itu kalau di definisi kita hari ini, itu definisi dulu yang tadi ya. Ini kalau keluarga muda biasanya yang hobinya check out tuh. Dikit-dikit check out gitu. Nanti Healing, Bang. tiap hari scrolling Tokopedia, Shopee gitu ya. Nah, itu keinginan tuh banyak tuh. Yang nggak penting juga dibeli gitu ya. Ini karena lucu doang gitu ya. Kadang-kadang alasannya nggak terlalu penting gitu ya. Dan itu terjadi biasanya karena kita kelebihan uang. Begitu punya duit nganggur, maka duit itu jangan dibiarin nganggur. Alokasinya mesti dispesifikkan dari awal. Begitu posisinya nggak jelas ya, biasanya untuk beli yang enggak gitu ya. Yang nggak penting, yang kita juga bingung pas nyampe paket ke rumah, terus ini kenapa kita beli begini ya. Nah itu biasanya impulsif yang kayak begitu nggak benar. Yang berikutnya adalah tentu tetapkan tujuan keuangan. Penting tuh, yang belum punya rumah, kapan punya rumah. Yang belum haji, kapan haji. Apalagi haji ya, rukun Islam itu harus jadi prioritas. Menterinya lama pula kan. Apalagi mungkin punya kendaraan gitu. Anak 1, 2 masih bisa naik motor. Anak 4 nggak mungkin naik motor kan. Berenam nggak mungkin. Gimana? Kasihan. Kecuali motornya yang roda 3, terus belakangnya ada baknya. Mungkin muat tuh ya. Berempat. Tapi normalnya kita perlu mobil kecil, apalagi kalau rumahnya agak remote gitu ya. Kecuali kita memang tinggal di kota besar, kemudian semuanya tercukupi dengan public transportation, ya tentu bagus banget gitu. Tapi kayaknya di Indonesia belum ya. Jadi punya mobil, apalagi kalau udah punya anak, walaupun nggak harus dipakai tiap hari, tapi dia bisa jadi tujuan keuangan. Atau anak udah mulai tumbuh, kapan masuk SMP, masuk SMA, kita pengen sekolahin di mana, mahal nggak, biayanya berapa, oke. Anak saya perlu nih sekolah internasional gitu, biar lebih gitu. Atau mungkin kita bahkan mau pesantrenin di pesantren yang bagus. Dan seterusnya, itu tujuan keuangan. Yang keempat, komitmen pada perencanaan. Kita mesti komit ya, kalau udah merencanakan ya komit, dan lakukan evaluasi secara periodik. Supaya kemauan-kemauan kita itu, banyak maunya itu kemudian terkelola dengan baik. Belajarnya sama Nabi Yusuf lah ya. Terutama ketika kita mengatur siklus kapan lebih, kapan kurang gitu. Jadi ketika makmur, sejahtera, ada masa paceklik, kita cadangkan. Makanya dana cadangan itu sesuatu yang sangat penting. Jadi setelah kita cek kas, hutang, aset kita, komponennya kita cek, penghasilan berapa, pengeluaran berapa, surplusnya berapa, kemudian dialokasikan untuk apa, defisitnya berapa, aset. Maka surplus yang pertama itu saya selalu menganjurkan ke dana cadangan. Siapin lah, jadi jangan sampai kita hidup tuh dari gaji ke gaji. Kita punya dana cadangan yang memang nilainya cukup gitu ya, terserah aja sih, nggak ada aturan teknisnya masing-masing, karena sebenarnya pengelolaan keuangan itu sangat terkait dengan karakter masing-masing kita. Kalau kita orangnya hemat, cermat, dan bersahaja, tentu nggak sama dengan orang yang cenderung impulsif, banyak belanja, harus diatur, dan seterusnya. Mungkin orang-orang yang udah punya anak, apalagi anaknya 2, 3, rasanya akan bagus, akan aman kalau dana cadangan itu ya minimal 6 kali pengeluaran.
Kalau pengeluaran kita sebulan 10 juta ya kita keep lah 60 juta. Taruh di tabungan yang atau deposito syariah yang pendek-pendek ngambilnya gampang. Atau dana cadangan juga bisa diletakkan di portofolio yang relatif lebih liquid lah, intinya begitu. Kemudian kalau defisit, nah kalau defisit ya biasa aja sih, nama rumah tangga ada surplus ada defisit kan biasa. Cuma begitu defisit harus dievaluasi. Defisitnya karena pendapatan yang kurang atau memang nggak bisa mengelola belanja misalnya. Kalau belanjanya terlalu besar ya harus diatur sedemikian rupa. Kurangin belanja yang tidak perlu. Mungkin dicek kalau ditulis rajin aja dalam sebulan. Oh mungkin kita belanja apanya kebanyakan misalnya. Mungkin bisa dikurangi. Mungkin ini belanja nggak penting kayak beli kopi kekinian, kayak apa lagi? Ya macam-macam lah ya. Atau mungkin defisit karena kita beli HP atau laptop yang terlalu mahal. Awalnya sih niatnya buat kerja gitu, tapi prakteknya enggak misalnya gitu dan seterusnya. Sering tuh begitu tuh ya. Nah kalau memang beneran kurang, setelah dievaluasi emang beneran kurang, ya kita boleh berhutang dalam fikih. Kita berhutang dengan benar. Jangan utangnya ke pinjol, jangan utangnya kartu kredit gitu. Itu jelas bunganya, nauzubillah udah jelas riba itu haram, menjerat pula. Jadi kalau ngutang itu kalau saya sih menyarankan ke orang baik. Ngutang ke Ares gitu. Lagi. Ya Tuhan lagi itu dan seterusnya karena kalau ngutang ke orang ya lebih enak asal memang kita tahu dia punya kelebihan, maka nanti manajemennya penting tuh. Syukur-syukur orang yang kita tahu dia bagus pengelolaan keuangannya, jadi dia nggak bakal ngutangin kita dari apa ya istilahnya, dari duit panasnya dia, duit panas, istilah duit panas, duit dingin ya. Duit panas itu duit yang memang nggak dipakai buat belanja gitu ya. Duit yang memang didedikasikan untuk apa istilahnya? Untuk ya memang udah aman lah duitnya itu. Jadi kayak saya misalnya selalu ngebagi tuh uang tuh. Ada buat belanja, ada buat investasi, ada buat infak, dana sosial gitu. Ada memang uang yang kita dedikasikan untuk boleh dipinjam sama orang gitu. Ada di dana sosial kita. Atau kalaupun Gaudiumnya memang kita niat sedekahin dan seterusnya. Jadi memang kita siap. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu dan kita ngutang dia ngambil dari situ, suatu hari kita lupa bayar juga dia baik-baik aja karena tidak mengganggu cash flow-nya dia. Tapi kalau kita utang ke orang yang cash flow-nya terganggu, itu ya dua-duanya buruk lah ya. Dua-duanya tidak baik. Dua-duanya bukan sesuatu yang baik. Kemudian nanti boleh didiskusikan lagi ya. Nah, yang keenam bersyukur lagi. Karena bersyukur itu harus selalu kita lakukan di awal, tengah, akhir. Udah kita hitung, udah kita rencanakan, udah kita kelola, ada surplusnya kita bersyukur. Ada defisitnya tapi kecil ya bersyukur, alhamdulillah defisitnya kecil. Pokoknya kita harus selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur Allah tambahkan. Itu kan janji Allah. Salah satu cara bersyukur misalnya kita banyak sedekah. Sedekah tiap hari. Kalau kita lagi punya duit, sedekahnya pakai duit. Kalau yang nggak punya duit ya sedekahnya pakai yang lain yang nggak harus duit juga kan sedekah gitu ya. Sampai masjid gitu ikut ngepel masjid itu sedekah juga gitu ya. Apalagi itu ya macam-macam lah gitu ya, senyum sama orang yang nggak kita kenal gitu ya, asal niatnya sedekahnya pakai senyum. Pokoknya kita berbuat baik lah secara itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Syukur beneran bisa rutin sedekah karena malaikat itu mendoakan orang yang sedekah setiap pagi. Ya Allah, inilah keberkahan orang yang pagi-pagi sedekah. Makanya Nabi mengatakan Allah merahmati arham ummati fi bukuriha pada awal hari. Kayak ada sedekah subuh atau apa gitu. Wakaf subuh gitu.
Ya, atau hari ini kan kita gampang ya sedekah ya, tinggal buka kitabisa.com, tinggal buka jadiberkah.id, tinggal buka banyak aplikasi sedekah. Hari ini tinggal kita pilih, ada orang sakit, ada orang bangun sumur, ada orang bangun masjid gitu. Kita pakai GoPay 5.000, 2.000, 10.000, 100.000, terserah. Kalau kita bisa rutinkan itu sesuatu yang sangat baik. Ya, 7 menabung dengan bahagia. Jadi memang namanya pengeluaran, apalagi kalau tadi ya teman-teman udah bisa ada surplusnya gitu. Maka pastikan atau biasakan kita itu memang menjadikan menabung itu bagian dari habit kita. Dan itu yang dicontohkan Nabi Yusuf kan. Lagi buat jaga-jaga di usaha pacaklik ngapain ya, nyiapin teknologi pasca panennya, disisihkan dan seterusnya. Atau ya kita targetkan, bagus kalau kita punya saving challenge misalnya. Saya mau targetin nih bulan ini nih ibu-ibu nih, saya mau targetin nabung 1 juta, misalkan targetin nabung 10 juta, tergantung ya. Saya mau sisihkan dari belanja harian kita sedemikian rupa ngumpul. Misalkan belanja hari ini bisa saving 10.000, bisa saving 70.000. Coba masukin tuh, nanti masuk ke kelompok 1 juta, beli emas 1 gram misalnya. Kalau sebulan kita beli emas 1 gram kan 5 tahun kita punya emas 60 gram tuh. Jadi ada challenge buat kita sendiri juga gitu ya. Saving challenge yang signifikan. Apalagi kalau kebetulan pendapatan kita nggak terlalu besar gitu, kecil gitu. Tapi kita siapkan aja. Nanti jadi kita tuh bisa bahagia hanya gara-gara hal kecil kalau menurut saya. Dan bahagia itu penting sekali. Ternyata kita punya, atau pas lagi ini ternyata ada tabungan, pas lagi ban pecah gitu adalah nggak ganggu cash flow, pakai duit yang udah kita tabung. Pas ada ada yang perlu, mungkin orang tua minta support tertentu, ada Bu, insyaallah alhamdulillah ini udah disisihin memang misalnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian cash flow kita terganggu karena orang itu hidupnya nggak normal ketika biaya hidupnya itu sampai terganggu. Nah, menabung itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengamankan cash flow kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketujuh ya. Jadi biasainlah gitu nabung itu. Kemudian miliki asuransi. Saya termasuk yang sangat menganjurkan siapapun kita, apalagi di zaman banyak penyakit ya hari ini ya. Banyak penyakit, kecelakaan di jalan juga makin tinggi, data perlantas. Maka saya kira punya asuransi itu sesuatu yang basic. Kalau bisa ya tentu asuransi syariah. Kalau memang kita nggak mampu, terbatas kemampuannya, minimal banget punya BPJS. Mau kelas 3 kayak mau kelas 2 silakan. Karena ketika qadarullah tiba-tiba sakit dan seterusnya, hidup seseorang itu bisa berubah jadi nggak normal. Gitu ya. Even sakitnya ditanggung, sebutlah ada tetangga belum lama tuh, cancer misalnya gitu ya, di rumah sakit Darmais, emang ditanggung BPJS semuanya, tapi kan tetap bolak-balik ke rumah sakit, ngejagain. Ya kalau dia orang kebetulan tinggal di belakang rumah sakit Harapan Kita atau di rumah sakit Darmais atau dekat RSCM, kan rumah kita di mana-mana, ada yang Depok, Bogor, ada di Padang gitu ya. Begitu sakit berat kan mesti ke rumah sakit besar gitu ya, bolak-baliknya, nyari kosannya dan seterusnya, itu pasti nggak murah. Itu kalau udah punya asuransi, kalau belum lebih parah lagi pasti. Kan banyak hari ini saya ketemu kasus gitu, kenapa nih nggak dibawa ke rumah sakit malah ke alternatif gitu. Bukan karena percaya alternatif, ternyata ujungnya ya karena memang nggak punya uang juga. Gitu. BPJS ada, tapi kalau harus bolak-balik ya nggak mungkin juga, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini penting ya. Jadi punya asuransi itu kalau menurut saya hari ini terutama ya di masa kita penting. Begitu anak lahir gitu ya, langsung aja daftarin. Kalau belum lahir ya nggak usah ya. Kalau udah lahir aja. Jadi masing-masing kita, anak, istri, kalau punya orang tua mulai sakit-sakitan dan kebetulan di bawah tanggungan kita, misalkan kalian anak pertama, terus ya kita kan sandwich generation ya kebanyakan ya, bayarin BPJS orang tua, walaupun
Jadi mengurangi pengeluaran menambah pengeluaran kita itu sesuatu yang sangat penting hari ini. Apalagi orang tua pasti lebih banyak lagi penyakitnya. Walaupun beberapa orang tua nggak mau juga ya, tapi ya kita bisa komunikasikan lah dengan baik. Tapi saya sangat menganjurkan. Syukur-syukur rezekinya lebih lapang, kita bisa beli produk asuransi yang agak premium, yang syariah, yang benar, yang kita baca dengan baik klausulnya dan kita pilih opsi itu lebih baik lagi. Yang ke-9 berarti investasi. Even duit kita masih kecil. Wah, duit lebihnya cuma 100.000 sebulan. Latihan investasi. Penting sekali. Karena justru latihan dari kecil-kecil. Kalau udah gede malah nanti repot gitu. Latihan dari kecil sehingga kita udah biasa hitung-hitungan dari kecil. Mungkin kalau kecil jangan lihat rupiahnya, tapi lihat persentasenya dan nilai dan lihat bagaimana kita menjaga nilai uangnya. Misalnya gini, kita ini kan minggu ini nih masih buka nih, pemerintah nerbitin sukuk nih SR 016 tuh. Beli minimal kelipatan berapa? 1.000 lah. Sebetulnya kita punya duit lebih 1 juta gitu. Emang kalau kita hitung 1 juta itu kecil, apalagi kan yield-nya cuma 4,95%. Kecil banget lah 5% ya. Jadi kalau 100.000 ya 5% berarti cuma dapat 5.000 ya, misalnya gitu ya. 5.000 itu setahun, bukan sebulan loh. Tapi kita belajar, tentu kita nggak 100.000, ini ceritanya 100.000. Tapi kita bicara tentang purchasing power-nya. Atau cara kita nyimpen uangnya. Misalkan Ares nih anaknya sekarang 4 tahun. 6 tahun lagi masuk SD misalnya. Atau 7 tahun masuk SD kan. Masuk SD yang Ares incer tuh uang pangkalnya aja 10 juta hari ini misalnya. Atau 20 juta gitu. Nah, sekarang pas ada rezeki nih, lo beliin sukuk misalnya. 20 juta. Gak gede-gede banget. Dan kita juga nggak ngincar bagi hasil ya, tapi kita keep untuk 3 tahun lagi dia masuk SD. Gitu. Nah, mungkin masuk SD-nya 3 tahun lagi nggak 20 juta dong, pasti lebih kan. Nah, mungkin ngikutin inflasi. Kalau ngikutin inflasi, maka ya ceritanya 5% ini bisa ngikutin inflasi. Nanti di waktu dia harus dikeluarkan, udah siap itu. Intinya adalah memang latihan gitu. Latihan. Jadi investor beneran gitu ya. Ya kadang-kadang kalau udah happy ya, kalau lagi ada rezeki ya bagus, tapi kalau mainnya udah kayak lugas nih ya, saham gitu. Saya lugas tuh mantep tuh. Bisa sharing juga lugas tuh. Tapi emang kayak ini saya nggak tahu nih efek Ukraina atau bukan ya. Ukraina. Ada satu portofolio saham saya yang naiknya luar biasa nih. Jadi kalau saya hitung gain saya doang nih, seminggu terakhir itu nambah 27 juta dari satu itu. Saya beli dulu jadi seminggu lalu itu masih 2.900-an, sekarang udah 3.500 kemarin. Seminggu terakhir ini. Walaupun ya belum saya jual juga, karena saya kan investor, bukan trader. Jadi saya memang kalau nggak perlu banget gitu ya, atau saya belum punya tujuan finansial ya saya keep aja. Kecuali kalau kita tahu perusahaan itu bakal bermasalah dan seterusnya. Tapi intinya latihan dari kecil. Gitu. Nah, kapan mulai latihannya? Satu, menurut saya ketika kita sudah tercukupi dana darurat. Jadi jangan sampai juga investasi kemudian merusak cash flow kita. Kita harusnya bayar KPR, cicilan rumah malah buat beli saham gitu ya, malah buat beli sukuk gitu. Sukuk juga atau taruh deposito apalagi gitu ya. Jadi satu itu tercukupi dana darurat. Jadi memang kita punya target, entah itu 4 bulan pengeluaran, 6 bulan pengeluaran, intinya kita punya dana darurat, penting sekali. Atau mungkin mulai dari 2 bulan pengeluaran. Mungkin terutama buat teman-teman yang nggak stabil ya keuangannya, yang bukan ASN, pegawai BUMN, gitu ya kan nggak stabil ya. Kalau ASN walaupun kecil gitu ya, ASN yang hidupnya mengandalkan gaji dan bukan kerja di Kementerian Sultan gitu ya, atau bukan di Pemda DKI kan nggak gede-gede banget gitu. Tapi kan kalau stabil gitu ya, kalau stabil ya mungkin sebetulnya 2 kali pengeluaran juga cukup sih dana darurat gitu. Nggak harus 12 kali. Tapi kalau kerjaannya arsitek misalnya, kemudian proyek base pendapatannya, itu penting tuh punya dana darurat lebih. Di masa-masa sulit itu akan sangat signifikan. Saya juga mulai menganjurkan nih gara-gara isu JHT itu juga jadi belajar banyak dan menyisihkan dana pensiun itu penting ya.
Walaupun kita nggak tahu umur kita nyampe 56 tahun apa enggak gitu ya. Tapi kita rutinkan aja, tabung, sisihkan entah 100.000, 200.000, terutama yang kalian teman-teman yang bukan pekerja tetap ya. Penting tuh, mulai aja sisihin dana pensiun. Syukur-syukur dalam bentuk yang nilainya terjaga. Kalau saya termasuk yang suka menyarankan emas ya. Beli aja, punya duit 1 juta beliin emas gitu. Nanti nabung lagi dapat nilai 2 juta beliin 2 gram, beliin sekian, beliin. Pokoknya rutin aja, kumpulin aja. Yang itu memang dedikasinya buat pensiun. Nanti boleh kita ubah portofolionya dari emas ke bentuk yang lain, boleh-boleh aja. Kapan kita mulai? Saat sudah kita kelola utang lancar kita dengan baik. Penting sekali. Karena jangan sampai kita belum bisa ngelola utang kita dengan baik, kita udah masuk ke investasi. Apa cirinya utang lancar itu ya ketika standar para perencana keuangan itu ya anjurannya kalau udah di bawah 40% ya. Jadi kalau gaji 10 juta maksimal cicilan tuh 4 juta. Maksimal. Kalau gajinya 20 juta boleh ngutang 8 juta sebulan. Kalau lebih dari itu ya tambahin. Mau digabungin pendapatan suami istri atau enggak ya terserah aja. Yang paling penting kita mengontrol dengan baik. Kemudian saat kita terus bisa meningkat pendapatannya dan pengeluaran kita makin rendah gitu ya. Jadi kalau di ekonomi ada MPC, marginal propensity to consume. Orang gaji 10 juta, pengeluaran 10 juta itu 1. Gaji 10 juta, pengeluaran 9 juta 0,9. Naik gaji 15 juta, pengeluaran 12 juta 0,8. Naik gaji 20 juta, pengeluarannya 10 juta 0,5. Semakin rendah itu MPC, semakin kita bisa punya lebihan banyak, itu saatnya kita mulai investasi. Pertama, tetapkan tujuan investasinya. Pahami dengan baik, itu yang kedua. Jangan pernah kita invest di sesuatu yang kita bahkan nggak ngerti. Orang-orang pada beli kripto, bahkan kita nggak ngerti kripto itu apa gitu. Orang pada beli ya kita beli gitu ya. Ternyata keluar fatwa haram. Udah terlanjur beli. Udah terlanjur beli, terlanjur rugi lagi. Oh makin benci kita sama kripto, udah haram aja. Padahal haramnya bukan karena kita tahu itu haram, tapi karena duit kita hilang. Astagfirullah. Banyak nih, saya rugi. Ya, dari awal nggak nurut kata ulama. Ulama jangan. Ulamanya Elon Musk jadi susah. Yang berikutnya adalah pahami ya dengan baik. Ini temannya literasi yang memahami, analisa mendalam, produk atau instrumen investasinya, sedetail-detailnya, apapun. Banyak nih, misalkan kemarin banget, ya benar kemarin, 2 hari lalu lah ya ada seseorang curhat ke saya, dia ngerasa ditipu oleh asuransi, syariah lagi, prudensial syariah, nyebut merek ya, astagfirullah. Padahal pangkalnya karena dia nggak paham unit link itu apa. Jadi saya nanya waktu awal beli produk asuransi ini dengan proporsi uang untuk dana perlindungan, dana ini, ya nggak ngerti. Pokoknya saya dijanjikan duitnya bakal terjaga baik, begitu udah lewat sekian tahun nilainya kecil banget. Ya pas saya lihat dokumen, ngobrol tentang dokumen awalnya, ya ketika dia nggak paham, ya itu resiko dari ketidakpahaman gitu. Kata Al-Quran gitu kan, malah taqulu masalah kabihi ilmun inna sa'mal basral fa adqulu laika kana anhu mas'ul. Jangan lakukan yang kita nggak tahu. Apalagi investasi, kita taruh uang kita di mana nggak tahu. Kita titipin temen jualan mie ayam, kita nggak tahu siapa yang jualan, bahaya. Ada bisnis properti kita masuk gitu, terus dia juga nggak ngerti, ya sama aja. Paham itu penting ya, baik itu investasi yang sifatnya langsung ataupun yang sifatnya produk keuangan. Kita mesti paham dengan sebaik-baiknya. Gitu, pahami resikonya, hilangkan horor. Horor itu ketidakjelasan. Dan jangan pernah mengambil keputusan secara emosional. Naik nih, beli nih, naik. Kalau kita belum paham ya belajar dulu. Makanya tadi saya bilang kuncinya adalah berlatih investasi dari kecil-kecil aja. Supaya pas namanya juga latihan ya. Nah, latihan ada cost of learning ya. Latihannya jangan yang berat-berat gitu. Kalau udah latihan, coba reksadana, sambil belajar itu barang apa, nanti naik apa ke saham atau yang lain gitu.
kita akan memahami dan insya Allah hasilnya positif. Kemudian pastikan kalau kita titipin ke manajer investasi, emang dia bisa mengelola dengan syar'i dan profesional ya. Dia bisa mengelola dengan syar'i dan profesional. Itu penting sekali. 10, bersihkan harta kita. Jadi kalau udah semua tadi dari pendapatan baik, pengelolaan baik, kalau surplus alokasinya baik, kalau defisit kita cari solusinya dengan baik, nggak kepinjol, nggak kemana-mana, kemudian kita bisa investasi, kita bisa sisihkan untuk asuransi, apalagi pensiun, maka jangan pernah lupa bersihkan harta kita. Jangan pernah sekalipun kita makan yang bukan hak kita. Gitu ya kan, banyak hari ini orang tuh makan yang dia ngerasa nggak mencuri, tapi ketika dia nggak bayar zakat dengan benar terus dia makan yang bukan haknya, itu kan haknya orang lain, ya nggak? Makanya tunaikan secepatnya ketika sudah sampai nisab. Begitu gajian pertama kali keluarin zakatnya dulu kalau emang udah melebihi nisab. Sebelum kita bayar cicilan, sebelum kita beli ini itu, bayar listrik, gaji ART segala macam, bayar zakat. Jadi take home pay kurang zakat itulah income yang bisa dibelanjakan. Jadi jangan pernah berpikir zakatnya dibelakangkan. Yang kemudian saran saya memisahkan rekeningnya, terutama kalau kalian yang sandwich generation, mungkin suka bantuin ponakan, sepupu, tetangga, pembantu segala macam. Kita nggak biasa potong gaji langsung zakat ya. Jadi kalau udah biasa ya bagus ya, potong langsung zakat ya bagus banget. Tapi kalau enggak, pastikan sisihin. Sebutlah Ares nih gaji 10 juta. Nah, sisi 250.000 pindahin rekening tuh 2,5%. Jangan taruh di rekening yang sama untuk kita ngisi GoPay, buat beli e-money dan seterusnya. Pisahin. Pokoknya dia nggak boleh ada di rekening yang bisa kita pakai untuk belanja. Jadi kita kelompokin di situ. Nanti kalau mau dikeluarin segera bagus. Buat sedekah tiap hari, sehari 10.000 jadi 25 hari misalnya kita. Atau kita niatin buat zakat ke seseorang yang udah rutin kita biasa bantu, atau buat saudara dekat gitu ya, dan seterusnya. Ini kan kebetulan kita hidup di negara yang apa ya, yang nggak ada kewajiban ke negara ya. Jadi kalau dulu zaman Nabi kan harus ke negara, kalau sekarang nggak ada. Jadi kalau kita emang mau mengatur peruntukannya, pastikan memang dipisahkan dari awal sehingga tidak mengganggu. Yang terakhir yang ke-11 ya, bersyukur selalu. Kita bisa sedekah kecil, besar, bersyukur. Kita bisa punya produk asuransi, kita bisa punya dana tabungan ini itu. Syukur aja terus. Selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah insya Allah hidup kita jadi lebih barokah. Saya kira gitu, Om Ares, kita bisa diskusi ini kelamaan sebenarnya pengantarnya. Materi begini nggak perlu terlalu lama karena masalah tiap orang beda-beda. Terima kasih Bang Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama materi dari Bang Banu. Tadi dari mindset ya, bagaimana kita memang bekerja itu mindsetnya untuk menyempurnakan Islam seperti itu. Kita bisa berzakat, bersedekah, sampai kita nanti di ujungnya tadi adalah bersyukur seperti itu. Dengan kita bersyukur, harta kita juga bisa lebih bertambah ya, dan juga tentunya lebih berkah itu. Dan di sini sudah banyak pertanyaan yang bergejolak, Bang Banu, di chat. Ya. Jadi ada pertanyaan, nanti bisa dipilih juga Bang yang 2 penanya terbaik, jadi mohon nanti diingat-ingat juga. Sekaligus anak akan membantu juga. Pertanyaan pertama dari Ferdi M. Kautsar, asuransi jiwa boleh atau tidak? Lalu memiliki aset kripto boleh atau enggak gitu. Karena memang aset kripto ini jadi hot potato ya sekarang gitu Bang. Apakah dia haramnya sebagai nilai transaksi mata uang, atau boleh dia halal menjadi kalau dia menjadi investasi gitu. Ya, langsung ya, biar nggak lupa ya. Ya. Asuransi jiwa ya boleh, malah saya sangat menganjurkan.
Tapi sekali lagi cari yang syariah, beli yang syar'i. Jangan pernah sekalipun beli yang tidak syar'i. Itu kata kuncinya. Saya karena ini topiknya lebih ke mengelola, saya nggak banyak bahas hal haram berlebihan ya. Kalau topiknya fikih mungkin boleh lah. Intinya kalau udah keluar dari perusahaan yang dilabeli syariah di Indonesia, dia diawasi dengan seksama oleh Dewan Pengawas Syariah yang adalah bagian dari Dewan Syariah Nasional, juga diawasi oleh OJK. Kalau asuransi berarti oleh IKNB. Jadi insya Allah halal, gitu ya. Asal syariah makanya. Jadi kalau tanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Kalau perlu atau tidak, ya kalau memang udah ditanggung sama kantor ya mungkin nggak usah. Tapi kalau kita belum ada yang mengcover ya perlu. Apalagi hari ini orang bisa mati tiba-tiba, ya dari dulu juga orang bisa mati tiba-tiba ya. Artinya apalagi kalau dalam banyak hal ya, asuransi itu sesuatu yang apa ya, sepanjang memang skemanya baik, insya Allah boleh. Kan masalahnya asuransi itu kebanyakannya yang tidak syar'i itu pasti gharar, dan gharar itu ya haram. Jadi asal syar'i, akadnya takaful, akadnya saling menanggung satu dengan yang lain, maka insya Allah boleh. Memiliki aset kripto, ya ulama mengharamkan ya di Indonesia dan juga di beberapa tempat yang lain secara umum. Ada yang membolehkan, tetapi kalau dia sebagai instrumen investasi, judulnya instrumen investasi, kalau saya di Indonesia pakai fatwa MUI lah, walaupun belum jadi fatwa, baru sekedar apa istilahnya sih, sebelum ketok fatwa itu adalah ya, ada di rapat MUI ditetapkan untuk investasi haram. Kalau untuk transaksi boleh, jadi kalau memilikinya untuk kepentingan transaksi, misalkan perlu beli software apa, perlu mungkin ini Ferdi tinggal di Amerika kan bisa beli Tesla pakai Bitcoin ya. Jadi kalau punya aset nabung di Bitcoin supaya bisa beli Tesla, tujuannya adalah transaksi, ya boleh. Yang nggak boleh itu kalau tujuannya investasi. Gitu. Jadi ke sana. Apapun kriptonya ya, mau Dogecoin, mau Bitcoin atau apapun gitu ya. Clear kayaknya ulama sudah memberikan arahan, ya kita ikutin aja lah ulama kita. Karena kripto itu nggak jelas juga backupnya gitu ya. Saya tidak belajar banyak gitu, cuma ya tidak ada kerasanya orang yang investasi kripto itu terus niatnya apa ya istilahnya, wah saya mau ini karena ini ekonomi ke depan apa gitu. Pasti ya kebanyakan karena ingin berspekulasi. Nawa itu spekulasi aja udah salah dari awal. Ya. Baik. Okay. Next. Selanjutnya ada dari Eza. Untuk keluarga yang simpanannya tidak berlimpah, dahulukan dana darurat atau investasi, Bang? Dana darurat. Dana darurat, tapi mungkin tadi kembali nih Eka, tergantung level of stability pendapatan keluarga itu. Sebutlah yang tadi saya bilang pegawai BUMN atau PNS atau apa gitu ya, ASN, yang relatif stabilitasnya lebih terjaga, mungkin dana daruratnya nggak perlu besar-besar. Sebutlah sekian kali gaji, sekian kali pengeluaran ya, 2 kali pengeluaran. Toh memang pasti dapat gaji kan tiap bulan gitu. Mau kerja, mau sakit, mau nggak ngapa-ngapain juga duit masuknya tiap bulan. Gitu. Itu dana darurat secukupnya saja. Nah, begitu lebih dikit bolehlah diinvestasikan. Belajar investasi. Baik berlimpah ataupun tidak berlimpah sih sebenarnya. Kita berlimpah pun tetap kan orang berlimpah pendapatannya biasanya pengeluarannya juga besar ya. Iya. Kita orang gajinya udah 50 juta gitu, tapi kan dia tinggal di apartemen yang pengeluarannya sekian gitu sebulan, atau dia tinggal dia akhirnya beli dengan pendapatan segitu dia bisa beli rumah yang mahal gitu, yang 2 miliar, 3 miliar, yang cicilannya jatuhnya misalkan 20 juta juga gitu. Jadi sebenarnya berlimpah tidak berlimpah itu sangat relatif. Ada orang gajinya 8 juta bisa nabung 3-4 juta sebulan gitu. Ada orang yang gajinya 12 juta bahkan ngutang kanan kiri gitu. Karena saya kira ukuran tiap orang nggak sama. Sehingga kita yang harus melihat diri kita. Oh ini dana daruratnya memang harus kita siapkan lebih. Oh suami saya dan saya nih orang yang gajinya nggak tetap dan seterusnya, berarti
Jagalah 6 kali pengeluaran misalnya. Apalagi masa krisis tiba-tiba nggak ada kerjaan, nggak ada proyek, dan seterusnya. Baru investasi. Nanti investasi kan juga ada banyak opsinya nih, Eza. Ini investasi yang pendapatannya tetap, yang kita cukup ngambil bagi hasilnya tiap bulan kayak sukuk misalnya, atau deposito syariah ya. Jadi saya sekali lagi menekankan investasi harus syariah ya, yang syar'i, jangan yang haram. Atau kita belajar yang lain, emas atau kita saham atau apapun, ya kita lihat seksama. Memang ada investasi yang mudah dicairkan dan seterusnya. Ada yang butuh waktu untuk pencairan. Jadi tingkat likuiditasnya disesuaikan dengan apa? Dengan financial goals kita, tujuan keuangan kita. Kan beda-beda ya. Saya beli saham A, oh ini buat anak nanti masuk SD. Oh saham B, oh ini istri lagi hamil nih. Ini buat apa? Lahiran lah, misalnya gitu. Atau kita siapin buat akikah udah USG, anaknya cowok gitu, berarti kambing 2, berarti berapa? Udah kita hitung tuh. Ah nanti siapinlah dari hari ini ada bonus nih kebetulan misalkan. Gimana cara mengkeep itu selama 6 bulan misalkan udah hamil bulan ke-4 misalnya, terus udah ketahuan kan kapan harus akikah dan seterusnya gitu. Sehingga pada saatnya kita mengeluarkan uang itu rasanya enteng karena memang udah kita siapkan gitu. Karena tidak mengganggu cash flow kita gitu ya. Kita mau liburan keluarga misalnya. Udah ada alokasi, jadi pas liburan ya memang dia pakai uang itu, nggak mengganggu uang pokok kita. Gitu. Jadi investasi itu disesuaikan dengan tujuan keuangan kita ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Silmi KF. Ini ada 3 pertanyaan, Bang. Silmi Kalau di kelas apa? nih biasanya duduk di depan nih, Mas Ista. Oke. Bagus lagi, rapi nulisnya. 1, bagaimana cara menyusun prioritas kebutuhan, terutama aset properti mengingat nilainya terus bertambah dan serasa tidak akan mungkin tercapai. Yang kedua, bagaimana tips menabung dengan bahagia dan bebas bunga atau riba sementara banyak bank yang konvensional sekarang. Yang ketiga, bagaimana investasi saham dalam pandangan syariah Islam. Baik, itu pertanyaan dari Silmi, Bang. Ya. Terima kasih Silmi. Silmi ini cowok atau cewek ya? Oke, yang pertama adalah menyusun prioritas kebutuhan. Sekali lagi yang saya ingin tekankan, masing-masing kita tuh beda ya. Maka jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Kita yang lebih tahu prioritas kebutuhan kita itu seperti apa. Sebutlah aset properti gitu. Kita gaji sebutlah kecil gitu ya, cuma 6 juta. Pengeluaran sekian cuma bisa nyisihin 1 juta misalkan. Kapan ya beli rumah misalnya gitu. Satu yang harus dipahami, rezeki itu matematikanya tidak selalu matematika kita. Matematikanya Allah itu lebih dominan. Jadi ketika kita sudah mulai bisa nabung, mulai aja nabung. Bismillah. Habis itu ya tentu banyak meminta kepada Allah. Karena Allah maha pemurah, maha baik. Nanti Allah bukain, nanti kita punya anak juga punya rezekinya sendiri sebenarnya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama, yakinkan. Niatkan, sungguh-sungguhi gitu ya. Ya Allah, bismillah, insya Allah saya bisa. Gitu. Berprasangka baik kepada Allah, atur seksama. Rumah itu kalau menurut saya kayak jodoh. Kadang-kadang nggak bisa kita mungkin datang ke pameran properti atau kita keliling hari Sabtu, Minggu sama istri naik motor, lihat perumahan-perumahan dari rumah dijual. Gitu. Ada kita udah pengen banget nggak jodoh ya nggak jadi gitu. Ada nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba lewat di grup WA, boleh juga nih. Terus kita tanya, seminggu jadi keputusan tuh beli, misalnya gitu. Nggak selalu linear gitu. Bahkan saya kira kalau saya nanya banyak, pengalaman saya sendiri atau nanya banyak temen gitu, kayaknya beda-beda ya orang cerita punya rumah. Ada yang mirip dia dapat istri gitu ya, jadi ceritanya itu beda-beda. Jadi yang pertama sekali lagi, sisihkan
begitu kita udah punya tujuan finansial yang spesifik, saya pengen punya rumah, maka kita punya tabungan untuk beli rumah. Ini sekaligus menjawab dengan yang kedua ya. Nabung buat beli rumah, nabung aja. Nabung, kan itu ikhtiar ya. Sambil doa terus sama Allah. Itu rezeki bisa jadi datangnya dari yang tidak terduga. Oh ini kurang, tapi ini tiba-tiba ini ada program promo DP 0%. Tiba-tiba ada apa gitu. Yang penting kita siapkan langkah-langkahnya dengan seksama. Rutin untuk menabung dan rutin untuk melihat ya, kalau kontrak saya properti kita rajin aja keliling, apalagi di masa pandemi gini beberapa properti itu turun nilainya, jadi kita mungkin bisa menjangkau. Kalau kita udah nabung 5 tahun 8 tahun nih enak tuh, habis itu bisa beli. Saya misalnya dulu sempat kerja di BRIS ya, tadi bacain di CV itu, salah satunya emang dari awal saya nggak pernah niat menggunakan gaji dari situ untuk sehari-hari. Memang itu pendapatan yang saya dedikasikan untuk investasi. Salah satunya investasi di aset properti. Gitu. Saya kebetulan pengen beli rumah yang agak luas dikit gitu. Jadi emang dedikasinya spesifik. Jadi kalau misalkan Silmi punya kerjaan kedua, misalkan kerjaan kedua didedikasikan buat rumah misalkan, bisa. Kalau emang yang pertama udah cukup ya. Misalkan ada punya keahlian apa gitu, web design atau nulis atau mungkin bisa jadi YouTuber hari ini, jadi apalah gitu ya, terserah gitu. Kita punya, atau kita bisa punya apa, kemampuan dagang yang baik gitu dan seterusnya, nggak apa-apa. Dedikasikan untuk beli rumah misalkan. Jadi spesifik tuh, berapapun keuntungan kita emang nggak kita gangguin, taruh di rekening terpisah. Makanya saya rajin punya rekening. Saya BSI aja punya 4 rekening. BSI doang tuh. Salah satunya untuk, ini peruntukannya emang beda-beda. Gitu. Walaupun isinya beberapa nggak banyak, itu buat komitmen aja. Ini pokoknya nggak boleh diganggu. Ini buat si kakak misalnya gitu. Ya tabungan kakak judulnya gitu. Oh ini buat, mungkin kalian buat beli rumah. Atau mungkin yang belum nikah buat nikah misalnya. Atau yang udah punya anak gitu dan kebetulan qadarullah anaknya sering sakit misalnya gitu, ini tabungan kakak sakit, enak tuh, nggak ada masalah, bang baik-baik aja kita bikin rekening, apalagi hari ini di era mobile, tinggal bikin by mobile selesai gitu. Insya Allah akan kecapai ya. Jadi kalau pakai matematikanya kita nggak kecapai, matematikanya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, enggak. Yang paling penting kita punya semangat, komitmen, keyakinan, bismillah. Waktunya kapan Allah yang maha tahu. Kita punya duit juga banyak, orang punya duit nggak bisa punya rumah, banyak banget. Banyak. Saya ketemu beberapa orang yang kayaknya gajinya gede, tapi dia lebih suka ngekos di Jakarta gitu. Ngekosnya di Setiabudi 5 juta sebulan. Kadang-kadang kalau di logika kan, kenapa dia nggak beli rumah aja ya di Depok gitu, agak jauh dikit. Tapi kan beberapa kos-kosan di sekitar situ tuh, sekitar segitiga emas Jakarta kan sadis-sadis ya. Ada kos-kosan 8 juta sebulan, pernah lihat nggak kalian? Ada tuh. Kos 8 juta sebulan, seru juga kan? Dan seterusnya. Nah, itu penting ya, jadi optimis lah. Bagaimana menabung? Iya. Menabung itu kalau menurut saya kuncinya adalah konsistensi. Karena kita akan happy ketika tahu kalau cash flow kita nggak terganggu dengan pengeluaran yang sifatnya mendadak. Kan banyak nih pengeluaran mendadak nih. Dan kalau mau bebas bunga ya nabungnya di bank syariah, udah itu aja. Saya kira, saya nggak tahu nih Silmi tinggal di mana. Saya kira kalau tinggal di Indonesia hari ini, apalagi tinggal di kota besar, Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, kayaknya nggak ada alasan ya buat nggak ke bank. Maksudnya bank syariah itu ada di mana-mana gitu. Bahkan kita bisa bandingin bank syariah A, syariah B, syariah C gitu. Ada temen tuh nanyain KPR beli rumah gitu. Dia bilang mahal banget bank syariah. Bank syariah mana? A gitu. Ya udah pindah ke bank syariah B aja. Ada bank syariah ada banyak ini. Jadi jangan cari alasan buat ke bank yang tidak halal syariah gitu.
Nah, habis itu mahal juga bang, bareng syariah C nih saya kasih kontaknya teman saya gitu. Wah ini murah nih bang, alhamdulillah. Ini kan enak gitu. Nah kalau kecuali kalau ini Silmi nanya tahun 80 gitu ya, belum ada bank syariah gitu. Ini kan 2022. Bank syariah udah banyak bener di mana-mana. Jadi pasti ada gitu ya. Jangan pernah tergoda lah punya tabungan, apalagi deposito di bank yang konven. Bagaimana investasi saham dalam pandangan syariah Islam? Ya bagus, dianjurkan. Kalau menurut saya hari ini apalagi ya, karena ya bandingkanlah dengan kripto misalnya. Kripto orang asetnya apa sih? Kalau kita beli saham, perusahaannya jelas ada, asetnya ada, pabriknya ada kalau dia pabrik ya, kantornya ada, direksinya siapa kita tahu. Semua perusahaan yang listing di bursa saham pasti laporan keuangannya harus di disburse ke publik. Jadi kita bisa baca performa keuangan perusahaan. Jadi sepanjang satu kita melakukan analisa dengan baik, memahami resikonya. Bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma gara-gara kebanyakan nonton YouTube, TikTok yang cuan-cuan mulu begitu ya. Jadi kita memang tidak emosional gitu. Kita memahami betul, wah ini memang baik. Compare to apa? Compare to investasi yang nggak jelas gitu. Dan alhamdulillah hari ini Bursa Efek Indonesia misalnya kan udah rutin ngeluarin list daftar saham, daftar efek syariah. Kita tinggal ngikut doang loh. Hari ini tuh gampang banget teman-teman. Masuk aja ke websitenya BEI, IDX ya, Indonesian Exchange, kemudian beli kemudian masuk, lihat aja saham syariah itu mana aja. Mana saham syariah yang suka bagi dividen dan seterusnya. Wah, mudah banget lah hari ini. Kita sekarang bikin kan buat beli saham pakai RDN ya, rekening dana nasabah. Yang syariah udah ada opsi. Kalau dulu nggak ada opsi syariah. Kita aplikasi bisa import, bisa apapun, tapi kita pilih yang syariah. Dana Reksa ada yang syariah. Indo Premier ada yang syariah. Apalagi sih yang namanya aneh-aneh aja udah punya syariah kok hari ini. Maksudnya aneh itu namanya aja, mohon maaf agak ribawi gitu. Dari namanya doang terus dia punya layanan syariah. Ya atau kalau kita mau belajar saham, mungkin mulai dari beli reksadana saham, paling aman begitu kalau menurut saya. Jadi bukan kita yang mengambil keputusan, tapi biarkan manajer investasi yang mengambil keputusan, dia yang nongkrongin tiap hari, yang ngeliatin. Nah, dana kita dikumpulkan dengan dana-dana beribu-ribu atau berjuta-juta orang, kemudian dikelola dengan baik oleh manajer investasi untuk beli saham-saham syariah, dan kemudian keuntungannya yang kemudian dibagi ke kita setelah dipotong fee untuk si manajer investasi. Jadi yang pertama, apakah halal? Halal. Udah ada fatwa DSM. Tapi even halal pun bisa jadi tidak halal kalau kelakuan kita itu tidak syar'i. Kita beli saham halal, tapi belinya kita nggak tahu. Kenapa beli? Ya orang-orang pada beli, saya beli. Nah kayak begitu tuh yang sering kejadian hari ini. Saya nitip dong beliin ini itu. Ya kita mesti belajar. Ya dikit-dikit lah baca laporan keuangan, dikit-dikit pahami portofolionya, trennya, bisnis ini ke depan bakal kayak apa, dan seterusnya. Beli saham perusahaan yang memang yang bagus kinerjanya. Enak kok, hari ini semua informasi udah ada. Kuncinya yang tadi saya bilang, kuncinya adalah selalu memahami literasi ya, kemudian pahami resikonya, hilangkan gorornya, dan jangan pernah ambil keputusan secara emosional. Jadi memang ketika udah clear tahapan-tahapannya, insya Allah dia jadi sesuatu yang baik dan menguntungkan. Ya kayak saya tahu saya baru untung ini seminggu gara-gara ini krisis. Gitu. Ya, jangan sampai yang kayak gitu-gitu atau cerita yang lain itu langsung, boleh juga nih. Malah belum tentu juga kita masuk ke sesuatu gitu kan. Saya kira kondisinya beda-beda. Gitu. Tapi secara umum kehalalannya secara produk sudah dilegitimasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi kita tinggal ikut aja. Terus jangan pernah beli yang tidak halal. Ini bagus nih cuan, tapi nggak halal ya. Jangan pernah tertarik. Jangan pernah tertarik dengan yang tidak halal. Namanya nggak halal itu ya bukan pilihan.
Gimana Bang, tapi ini bagus. Ya kalau dia tidak halal ya bukan pilihan. Pilih dari berbagai yang halal, mana yang paling worth it, paling fit untuk kita. Misalkan, oh saya punya saham BRIS gitu, yang dari dulu, dari awal juga udah punya. Kenapa? Karena saya percaya bank syariah bakal besar. Saya percaya insya Allah ini bisnis baik, manajemennya juga orang-orang yang baik. Tapi kalau misalnya suatu hari saya baca laporan kepatuhan syariahnya payah, ya mungkin saya berjual, saya beli saham yang lain yang lebih benar. Saham Telkom gitu, saya langganan IndiHome, melihat ya Telkom insya Allah perusahaan yang baik, masa depan bisnis internet juga makin bagus. Gitu. Ya kita beli emang paham, terus kita lihat laporan keuangannya, lihat susunan direksinya, lihat performa layanannya. Jadi kita beli itu emang beneran memahami. Dan yang paling penting tadi, dia ada di list daftar efek syariahnya Bursa Efek Indonesia. Karena udah ada yang mikirin, kalau dulu belum ada list itu, saya beneran niten itu apa? Memperhatikan dengan seksama. Kan aturannya ulama nih, misalnya Dewan Syariah Nasional, misalkan pendapatan bunganya maksimal 10%. Jadi kalau pendapatan bunga di atas 10% itu keluar dari list saham halal. Ada perusahaan A nih, misalkan Telkom gitu. Dia untung 10 triliun. Ya kan dia punya cash banyak ya. Sebutlah cashnya ditaruh di bank, didepositoin, dan seterusnya. Kan laporan keuangan kelihatan pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 1,1 triliun, itu pasti keluar dari list yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau pendapatan bunganya sebutlah 100 miliar gitu, berarti kan cuma 1% ya. Nah itu masih oke. Bukan berarti pendapatan bunga itu oke, bukan ya. Maksudnya itu bukan pendapatan dominan gitu. Emang bisnis dia ya bisnis telekomunikasi, bukan perusahaan investasi gitu kan. Tapi kalau ada perusahaan pendapatan bunganya sangat gede ya berarti kan duit modalnya nggak dipakai buat bisnis, tapi taruh di portofolio tertentu kan. Ya nggak? Jadi masalah. Jadi alhamdulillah, jadi Silmi silahkan kalau udah punya duit lebih, udah duit dinginnya banyak gitu ya. Saham termasuk yang saya rekomendasikan. Asal tadi satu kita paham, kedua ikuti yang ada di daftar efek syariah, pelajari dengan baik, dan tetapkan tujuan finansialnya. Kita beli buat apa? Oh kita mau buat kepentingan A, B, C. Oh kepentingannya ngejagain. Kepentingannya buat bayar anak sekolah nanti sekian juta. Enak tuh kalau begitu. Jadi nggak perlu juga kita lihat grafik tiap hari gitu. Saya alhamdulillah punya saham udah bertahun-tahun jarang melihat. Ya sesekali aja gitu buka aplikasi kayak gini-gini tuh ya sesekali. Oh udah naik alhamdulillah. Udah gitu loh. Oh ini pas sudah mau perlu, saya jual gitu. Saya kira masing-masing kita harus punya tujuan dan punya kefahaman. Jelas ya, mudah-mudahan. Iya, ini masih banyak Bang pertanyaan. Ayo sampai jam berapa sih? Sampai 11.40 Bang. Kita tanya jawab. Adit ya, Adit Widya Pradipta. Saya baca sendiri aja biar cepat ya. Baik Bang. Jika sudah tercover asuransi pihak perusahaan, ya kalau udah cukup ya cukup, nggak perlu nambah-nambah lagi. Cukup insya Allah. Tapi kalau misalkan anak ketiga kan, misalkan anak udah 3 nggak di cover ya, berarti beliin lah. Gitu. Anak pertama, kedua di cover. Atau asuransi perusahaannya dapat BPJS kelas 3 gitu. Kita mau naikin, itu sesuatu yang boleh juga. Tapi secara umum yang paling penting masing-masing anggota keluarga itu sudah tercover. Itu penting sekali. Dari Ferdi M. Kausar, lebih baik dana darurat atau sedekah? Baiknya dua-duanya. Dana daruratnya ada, sedekahnya ada. Karena dana darurat itu sesuatu yang dianjurkan. Ingat nggak cerita seorang sahabat yang, jadi suatu hari Nabi sahabat jalan, ada awan yang bergerak nyiramin kebun itu doang, yang lain nggak disiram sama awan itu. Wah ini spesial nih, wali kira-kira begitu ya. Datengin, apa amalan kamu? Dia bilang, saya biasa panen saya itu dibagi jadi 3. Sepertiga saya konsumsi, sepertiga saya simpan untuk kebutuhan berikutnya, sepertiga saya sedekahkan. Jadi dana darurat ada,
sedekah ada gitu ya. Tentu sepertiga itu bukan isyarat yang mutlak nih, sepertiga itu tidak mutlak. Tapi artinya ada proporsi alokasi untuk dana darurat. Ada juga sedekah. Karena sedekah itu kan sejatinya tabungan akhirat, ya kan? Kita kan akan ketemu dengan, emang Allah butuh sedekah kita kan enggak ya? Allah punya segala-galanya, enggak perlu sedekah kita. Kita yang perlu dengan sedekah kita. Kita akan ketemu dengan tabungan kita di kubur. Maka orang dikubur kan minta balik ke dunia buat ngapain? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan sedekah, saya jadi orang soleh. Kan gitu kata surat Al-Munafikun. Gitu. Tapi ya kata Allah kalau udah mati ya udahlah mati, selesai. Idza jaa ajaluha. Gitu datang ajalnya ya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Jadi sedekah, jangan juga kita berpikir sedekah untuk jadi apa ya, bumper dari musibah gitu. Bisa jadi iya, tapi kan itu bukan kontrol kita. Ikhtiar kita seoptimal mungkin aja. Dana darurat ada, sedekah tiap hari gitu. Bahkan sedekah sehari berkali-kali juga bagus. Hari ini gampang gitu ya maksud saya. Kan kalau di Al-Qur'an tuh ada tuh ayat tuh. Al-Baqarah ayat 200 berapa tuh? Sedekah itu sirran wa alaniyatan. Ada sedekah lailan wa nahar gitu. Jadi sedekahnya malam, sedekahnya siang, sedekahnya pagi, sedekahnya sore, sedekahnya terang-terangan, sedekahnya hamba Allah gitu ya. Kan kira-kira kalau sirran berarti namanya hamba Allah ya enggak. Kalau alaniyah ya namanya Ares gitu disebutin. Kan boleh. Jadi kalau bisa sedekah kita sesekali sedekahnya hamba Allah, sesekali sedekahnya dan boleh, semuanya boleh-boleh aja. Al-Qur'an kok yang nyuruh. Malah kalau perlu kita punya pengalaman sedekah di semua model gitu ya. Hari ini gampang banget. Kita bangun tidur jam 3 sedekah juga udah bisa kan, tinggal buka HP. Siapa nih? Dulu susah. Dulu saya sedekah tuh maksudnya zaman dulu ya, belum ada kita bisa, belum ada ini kan. Lewat kober tuh dulu ada pengemis banyak tuh dari ujung ke ujung. Tapi kan ya rasanya nggak ini. Hari ini alhamdulillah lebih lagi tata kelolanya lebih baik lah. Gitu. Oke, itu Ferdi ya. Mudah-mudahan baik. Adit Widya Pradipta, MPC. Ya, MPC itu ditekan kalau kita bisa menambah penghasilan atau bisa mengurangi pengeluaran. Basisnya itu. Semakin kita bisa menambah penghasilan, pengeluarannya sama kan berarti persentasenya turun, ya nggak sih? Kita pengeluaran 10 juta sebulan, gajinya naik 12, 15, 20, berarti ketika 12, berarti 10 per 12 kan? Ketika 15, 10 per 15, ketika 20, 10 per 20. Biasanya naik sih ya, tapi naiknya pengeluaran kita itu harus tidak boleh lebih cepat daripada naiknya pendapatan. Ini kan manajemennya di situ. Jadi kalau kita bisa MPC-nya ditekan tuh bagus. MPC itu manajemen propensity to consume. Bagian dari uang kita yang dipakai untuk konsumsi. Konsumsi apapun ya, termasuk tadi bayar cicilan segala macam. Silmi, tadi udah ya 1, 2, 3. Oh, ada pertanyaan tambahan tuh. 5 udah dijelas ya. Terus 4, jaminan organisasi asuransi kesehatan. Ya, saya termasuk yang sangat pro dengan asuransi. Menganjurkan lah ya. Karena walaupun itu jadi pengeluaran, ya nggak apa-apa. Jadi kan gini, asal syariah ya Silmi ya. Jadi gini, kalau syariah itu kan asuransi konsepnya begini. Kita nih berberapa nih di Zoom? 72 nih. Kita bersepakat nih ngumpulin uang 1 juta sebulan. Ada dana 72 juta. Kita titipin di Ares. Ares nih 72 juta. Kalau ada yang sakit di antara kita, sakitnya A kasih 5 juta. Sakitnya tipe B kasih 10 juta. Sakitnya tipe C kasihnya 1 juta. Dah clear kan? Kita sepakat nih. Jadi kita bersepakat saling membantu. Nanti Akbar sakit. Kita dapat pahala bantuin Akbar. Ya enggak? Atau yang sakit Imin misalkan, maka Akbar dapat pahala bantuin yang lain. Jadi kita tuh namanya takaful, covering one and each others gitu, saling menjaga satu dengan yang lain. Nanti Ares kan ngurusin tuh semuanya, dia harus transfer, dia minta fee lah 10%. Ada berarti 7,2 buat Ares. Sisanya dalam sebulan kepake. Nah, ilmu aktuaria itu kan ngitung sebenarnya kan.
probability semua itu. Sebutlah kita nggak pakai ilmu aktuarial lah, biasa aja kita ngumpulin, pokoknya sakit tipe A 5, 10. Kalau udah habis ya mohon maaf, kalau masih lebih ya bagi. Nah biasanya kan ada lebihnya terus tuh, nanti lebihnya di akhir setelah dikurangi semuanya dibagi. Ya namanya asuransi itu bukan produk investasi, jadi jangan berharap nilainya naik gitu. Saya masih bingung sama orang yang masih ngotot gitu. Saya nabung di asuransi, ya nabung ya di tabungan. Yang di asuransi, asuransi ya produk proteksi. Tujuannya untuk melindungi dari kemungkinan-kemungkinan yang hari ini probabilitasnya makin tinggi kan. Anak 30 tahun aja udah asam urat hari ini kan. Dulu asam urat tuh kayak penyakit orang tua, iya nggak? Sekarang tetangga saya masang ring umurnya baru 40 berapa gitu. 42 atau 43 gitu. Udah masang ring jantung, apa ya nggak? Dulu kan orang masang ring itu kan ada 60 gitu ya. Jadi saya kira kita hidup di zaman yang semacam ini sehingga asuransi menjadi baik asal tadi syariah. Karena dengan syariah kemudian kita dapat pahala bantuin orang. Imma kita dibantu, imma kita yang membantu. Semuanya baik. Gitu, semuanya baik. Makanya barokahnya banyak kalau kita ikut yang syariah. Dan niatkan untuk membantu orang dan membantu diri. Gitu. Clear ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau bisa memang, tapi kalau didaftar semua kebutuhan nggak ada putusnya. Ya pasti begitu. Makanya kita harus nambahin pendapatan kita. Atau benar-benar dievaluasi tuh, makanya istilahnya financial check up nih Silmi. Di check up dengan seksama sebenarnya pengeluaran kita itu di level yang seperti apa. Oh, saya kebanyakan beli Kinder Joy gitu. Saya sih, ini saya beneran. Kalau anak saya suka, anak kedua tuh makanya Kinder Joy 16.000 tuh. Kalau yang dapat murah 12.900, lumayan tuh. Kalau keluar Alfa masuk mungkin kalau dikurangi gitu dikasih alternatif gitu jadi wafer selamat misalkan gitu ya, mungkin berhemat banyak gitu misalkan. Ya, atau mungkin yang lain-lain. Kita cek aja dengan seksama belanja kita. Coba deh sebulan aja atau 2 bulan benar-benar dicatat seksama, event 200 perak dihitung gitu. Kita nanti bisa lihat petanya tuh. Oh, ini di sini kelebihan, di sini kurang, ini. Oh, ini lebay nih, kayaknya kebanyakan beli ini. Atau mungkin saatnya minyak goreng mahal ya kurangin lah, pakai minyak goreng direbus aja misalnya. Apalagi yang lagi mahal nih. Gitu. Atau kalau belanja milih di hari Rebu pekan ketiga misalkan. Belanja kan biasanya kita selalu di awal bulan baru pada gajian. Yang betul sih baru punya duit. Tapi ya satu rame banget, yang kedua harganya juga biasanya lebih mahal tuh. Tapi kalau di minggu-minggu sepi, di hari sepi, Superindo misalnya gitu, ada tuh. Kalau yang member tuh ada diskon-diskon apa gitu. Jadi pas beli yang pas di ini kita sesuaikan. Kalau kita rapih kayak begitu, mungkin receh-receh ya. Itu bisa menghemat 100-200 ribu per belanja tuh. Sebetulnya belanja bulanan biasanya 1,5 juta jadi 1,3. 200 ribu signifikan kan buat beli Kinder Joy itu. Buat beli yang apa yang lain gitu ya. Apa aja. Jadi kita sebenarnya pasti ada caranya gitu ya. Nah kalau memang benar udah mentok, udah paling minimal gitu, terus masih kurang juga ya nggak ada solusi kecuali menambah pendapatan. Kita harus cari ruang-ruang di mana kita bisa dapat penghasilan tambahan. Kalau memang mau ke investasi. Tapi investasi kan hukumnya tidak wajib ya. Kalau kita udah merasa cukup dengan yang ada ya alhamdulillah. Tapi dana darurat asuransi menurut saya hari ini sesuatu yang apa ya sangat penting ya, sesuatu yang mendasar lah kira-kira begitu. Silmi lagi banyak juga Silmi 6 nih. Silmi dapat ya satu tuh, dia rajin ngetiknya aja pasti effort. Sering dapat tawaran kredit syariah dari bank syariah. Ya kalau nggak ada kepentingan ya tolak aja. Tipsnya maaf lagi nggak perlu gitu. Dia mau ngerayu-ngerayu ya kan tugas dia emang merayu kita. Misinya. Ya enggak aja maaf gitu. Kalau kita lagi baik ya mohon maaf. Kalau yang enggak baik ya taruh aja HP-nya. Enggak apa-apa. Taruh terus kita ambil makan, taruh ya biar aja dia ngomong sendiri. Gitu. Tapi kalau kita lagi baik ya mohon maaf, kayak enggak perlu. Iya mohon maaf ya selesai. Itu penting ya. Kemudian 7, saat kita sudah berusaha menerapkan hidup minimalis tanpa banyak mau
kebutuhan terus bertambah, tuntutan hidup makin banyak. Ya itu sama, menurut saya. Kita memang harus betul-betul bisa mendefinisikan kebutuhan dengan baik. Kewajiban ya, mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang perlu, mana yang ingin. Kemudian kita hitung, kita lihat potensi kita. Kita jangan-jangan punya kemampuan tertentu yang bisa menghasilkan tambahan pendapatan. 1-2 pekerjaan sampingan bisa kita kerjakan. Itu insya Allah akan baik menguatkan. Saya percayalah, boleh kan teman-teman ini kan anak pinter semua, anak-anak UI, aktivis gitu ya dulunya. Terus ya jaringannya banyak, teman-temannya banyak gitu. Ada kesempatan coba aja. Nggak ada salah. Atau kalau belum S2 nyari beasiswa gitu buat hidup, nggak apa-apa. Halal itu. Cari ada di AAD buka ke Jermannya sekaligus punya pengalaman tinggal di Jerman misalkan. Oh kayaknya seru nih Australia gitu. ADS daftar gitu misalnya gitu. Pokoknya yang nanti di sana kebuka lagi pintunya. Karena pintu rezeki itu kayak begitu kalau menurut saya. Makanya jangan kita pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakin aja. Banyak pintunya. Justru kalau menurut saya kita harus banyak istighfar dan mohon ampun kalau pendapatan kita cuma itu doang. Karena kan kata Al-Qur'an wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan dikasih rezeki di arah yang tidak disangka. Jadi kalau semua yang kita dapatkan ini bisa kita sangka, kita nggak bertakwa dong sama Allah. Mafhum mukhalafahnya gitu nggak kira-kira? Jadi kalau saya malah kalau beneran kita terima itu cuma dari apa yang kita duga, kita harus banyak istighfarnya tuh. Berarti mungkin kurang soleh kita. Karena orang bertakwa itu salah satu cirinya banyak pintunya. Yaj'al lahu makhraja. Banyak pintu, jalan keluar itu ada. Solusi dari satu masalah nggak selalu uang, tapi ada solusinya gitu. Ini penting sekali kalau menurut saya untuk kita fahamkan ke diri kita. Gitu. Atau mungkin ada ketidakberkahan, misalnya tadi kita kita makan yang harusnya kita zakatkan. Ini kalau kita nggak berkah kan nggak ada tambahan kebaikan. Banyak loh, saya belum lama teman seumuran kalian tuh ya curhat tentang zakatnya gitu. Dia baru ngerti zakat tuh gini, saya udah bertahun-tahun lupa gitu, gimana cara membersihkannya. Repot. Atau ada yang curhat gitu, nih kegedean nih bang, zakatnya bang, bisa kurang nggak bang zakat? Oh bisa, saya bilang, tenang aja. Kalau saya mah bisa semuanya. Banyak gitu. Jadi kalau kita sudah sampai masuk ke sana tuh pasti rusak. Gitu, Res. Ya. Satu penanya lagi mungkin bang. Ya. Yang mana tuh? Sandwich ya, Umi Syifa. Iya. Bagaimana prioritas keuangan supaya tetap bisa untuk orang tua tapi juga mencukupi keluarga dan punya tabungan? Ya berarti variabel pengeluaran ditambahin, itu aja. Ya emang itu barokahnya, tapi jangan anggap itu sebagai beban ya. Anggap itu sebagai kebaikan, kemuliaan. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara kita generasi sandwich. Ingat, mindset kita harus akhirat ya. Pokoknya kita harus happy dengan apa? Dengan kebaikan akhirat kita. Aduh, gara-gara ini nih, saya harus nanggung harus nanggung ini, maka saya jadi nggak bisa nabung gitu. Jangan begitu berpikir. Justru kita, alhamdulillah, sedekah kita salurannya langsung dibuat sama Allah. Banyak orang sedekahnya nggak dibuat, saluran kita yang nyari-nyari sendiri kan. Ke ini, ke itu gitu. Udah dibuatin salurannya ya sudah. Justru satu, kita harus happy dengan kebaikan itu. Sesuatu yang coba bayangkan kalau hidup kita itu udah cukup, terus nggak ada yang perlu sama kita. Hidup tuh kurangnya nggak sih? Coba aja, tanya ke orang tua yang udah mulai mapan ya, umur 50, 60, anaknya udah dewasa. Gitu. Saya kebetulan ngisi pengajian di sebuah keluarga. Anaknya 3 udah gede semua. Yang 2 udah nikah, 1 belum tuh udah bekerja lah, penghasilannya gede-gede. Gitu. Dia pensiunan ya relatif kaya lah ya. Dia bilang, terus keluarganya juga
baik-baik gitu, jadi nggak ada masalah uang. Aduh, gue kangen deh bantuin itu, bantuin itu. Misal, anaknya nggak pernah minta duit lagi misalnya gitu. Jadi ada juga orang tua yang kangen anaknya minta duit gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi ya pokoknya kita syukuri kondisi kita yang ada nih Umi. Kita happy dengan ketetapan Allah, kita qanaah, kita bersyukur, dan kita anggap itu sebagai sebuah keberkahan. Insya Allah itu jadi kebaikan yang membawa kepada kemaslahatan. Asal tadi jangan sampai yang kayak begitu kemudian merusak cash flow kita. Maka kita mesti atur sebaik-baiknya. Maka fungsi perencanaan keuangan itu menjadi penting di situ. Kita hitung dengan seksama. Rajin aja tulis di buku tuh, buku tulis, atau enggak hari ini ya pakai Excel biasa. Saya pakai Excel sampai hari ini, modalnya cukup pakai Excel. Ini kelompok ini checklist, kelompok ini checklist, segala macam. Sedemikian rupa kemudian kita bisa mengatur. Wah, ternyata gara-gara ini tabungan cuma sisa 100.000 sebulannya, alhamdulillah. Makanya bersyukur lagi itu penting. Nanti Allah tambahin pintunya. Ada tawaran kerjaan, bantuin riset, bantuin apa gitu. Oh, ini kayak dagang mau Ramadan nih, kita punya rencana dagang kurma nggak misalnya gitu ya. Jadi reseller apa gitu, juragan kurma misalnya gitu. Atau ini Ramadan mau jadi, kan hari ini ya mohon maaf ya teman-teman ya, nyari duit kan kita jadi reseller kan modalnya cuma pulsa doang ya nggak sih? Kita hari ini di era internet ini kan dagang kadang-kadang bukan barang kita cuma jadi samsaroh gitu kalau bahasa fikihnya. Samsaroh itu apa sih? Makelar gitu ya, jadi makelar doang ya. Kan bisa ya nggak sih? Nggak harus barang-barang kecil, nggak harus barang-barang mahal, barang kecil kita terbuka. Jadi yang penting kita mau usaha dan kita ikhtiar, kebukalah pintunya. Yang repot tuh kalau orang udah nggak punya semangat kerja. Yang repot tuh kalau orang nggak mau berikhtiar lebih. Padahal ikhtiar lebih itu nggak cuma potensi tambahan pendapatan, tapi juga tambahan pahala kan. Ya, sepanjang tidak menzalimi diri, menzalimi istri, anak, itu semangatlah bekerja. Untuk apa? Untuk keberkahan yang baik lagi. Itu. Baik Bang. Ya. Sepertinya waktu kita sudah habis Bang untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, ya, ditabung dulu pertanyaannya. Insya Allah kalau ada momen lagi bisa diskusi lebih jauh dengan Bang Manu. Lalu kita akan pilih ini Bang, 2 penanya terbaik yang akan diberikan hadiah. Sementara itu buat teman-teman bisa menghidupkan kamera karena kita akan masuk ke sesi foto bersama juga. Sembari Bang Banu memilih siapa nih Bang di antara Silmi sama Umi. Dah. Silmi sama Umi Syifa. Umi Syifa. Baik. Baik. Ya. Untuk nyalain kameranya buat. Oh ya. Ya. Silahkan kameranya dihidupkan. Bagi Silmi dan Umi Syifa, selamat, barakallah, terpilih menjadi penanya terbaik ya pada sesi kajian Syi'ra 2 hari ini. Dan terutama ya pastinya nanti ada hadiah ya yang disponsori oleh sponsor kita, yaitu ada dari Mosesah Tangerang ya. Itu adalah produk ya bisnis yang menjual produk baju bumil dan menyusui ya gitu. Terus ada sponsor lagi dari Embassy Perfume Official, itu menjual parfum-parfum berasal dari Prancis dan Swiss, dan tidak lupa pasti ada dukungan sponsor dari El Faiz, penyedia sewa Zoom yang bisa dikontak di nomor HP 0859 30 30 5280. Baik, kepada teman-teman, sudah standby semuanya untuk ini? Mulai ya teman-teman, kayak di slide pertama di komputer saya, 1, 2, 3. Oke,
Terus, maaf. Slide kedua di komputer saya lagi 1, 2, 3, dan yang terakhir alhamdulillah kita nambah slide-nya 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, Kita balikin lagi ke Ares. baik. Terima kasih. Ini ya, yang alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum kita tutup, nah ini ada promo ya, kajian Syiar Ramadan. Ya. Kita akan ada kajian insya Allah sama Ustadz Salim Afillah di Ramadan ya. Bulan berikutnya kita akan bahas investasi syariah juga gitu. Ini Ustadz Salim ya, Ustadz Salim nama panjang. Mungkin Ustadz Salim yang mana? Saya kurang tahu ya. Yang Salim mana nih? Untuk Salim Afillah bulan depan kita akan bahas terkait isu keluarga Rasulullah. Tapi setelah Ustadz Salim nanti akan ada lagi materi terkait investasi syariah dari salah satu pendiri investasi syariah ya kalau salah. Saya agak kira-kira gitu. Oke. Ada dua materi yang berbeda. Ya. Oke. Terima kasih informasinya. Jadi ada dua ya, untuk tema Ramadan kita ada Ustadz Salim, dan untuk bulan berikutnya kita ada ya tema membahas investasi syariah. Mungkin bisa lebih detail lagi kita bertanya di situ gitu. Baik, untuk menambah keberkahan pada hari ini kita akan tutup ya kegiatan kita dengan pembacaan doa oleh Bang Imin. Ya, silahkan Bang Imin, karena tadi nggak mau dipanggil Ustadz ya. Silakan Bang Imin, dipimpin doanya. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah mempunyai acara, dan mungkin saja salah satu di antara kita dan sendiri kita melakukan dosa ya, sebesar kecil atau ya sesederhananya biar acaranya makin berkah dan ilmu bermanfaat dan nempel dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala muhabbatik wa taqassara ta'atik wa tahadat ila da'watik وتاهدت على نصرة الشريعة فواسق اللهم رب فتها ونبضها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يحمل واسقى سبلها بفيض المؤمن وجميع توكل عليه واهدها بمعرفتك منها واشهدك في سبيلك انك لمن مولى ولمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Imin sudah membacakan doa. Dengan selesainya pembacaan doa, berakhir juga kegiatan kita pada hari ini, dari tadi jam 10 sampai jam 12. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita praktekkan ya. Karena salah satu adab terhadap ilmu adalah mempraktekannya seperti itu. Dan insya Allah kedepannya seperti tadi yang diumumkan juga akan ada kajian-kajian syirah berikutnya dengan tema Ramadan dan investasi syariah yang digawangi ya oleh pembicara-pembicara yang tidak kalah bonafit juga seperti itu. Dan terkhusus buat Bang Banu Muhammad, jazakallah khair, semoga dapat menjadi amal ibadah dan juga menjadi investasi akhirat ya buat Bang Banu dan keluarga juga tentunya. Semoga jika kita
amalkan sedikit saja ya, berlahan-lahan ilmu yang telah Bang Banu berikan, insya Allah juga akan mendapatkan, Bang Banu juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semua, akhirul kalam, jangan lupa ya, ada satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram Kajian Syiro ya, dan juga bisa rekamannya nanti bisa didengarkan ataupun ditonton di YouTube ya, Kajian Syiro. Baik, tanpa memperpanjang penutup lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Banu, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, udah Ares. Terima kasih. Terima kasih. Udah Ares. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Res. Ya, sama-sama. Terima kasih Ares. Sama-sama, Dente. Mantap udah. Masya Allah. Terima kasih, Pak Alvin. Ini foto ijazah Pak Ares. Lu iseng aja sih. Oh ini, apa tuh? Foto diklat. Ganti-ganti. Teman-teman, bulan depan insya Allah Ustadz Salim. Ya, Yani ya. Yani, Ya, Ya, benar insya Allah. sekali. jadi kita insya Allah ketemu lagi. Bulan ini ada lagi ya, yang investasi syariah ya? Bukannya setelahnya ya. Oke, Kayaknya berarti Kita abis aja ini masih ragu. Ramadan Nanti dulu. kita- Oke, Ramadan dulu ya. Jadi teman-teman yang lain, kita ajak teman-teman yang lain. Karena kalau Ustadz Salim, kayak kita harus yang wah gitu ya. Ya, Yani. Yap. Yap. Jadi ajak sebanyak-banyaknya. Mantap teman-teman. Sampai teman gue ikutan juga yang bukan di Syiro. Masya Allah. Yalah, ini buat umum, ajakin lagi yang lain, Budi. Pak Budi hati-hati. Nge-grabnya hati-hati Pak Budi. Baru nyampe Depok nih. Oh, Budi Jadi sekarang Depok nge-grab. Depok merapat. Pamit ya. Ya, pamit ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Thank you, teman-teman. Terima kasih. Ya. Oh.